Saudara Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Keduanya hadir untuk dimintai klarifikasi terkait laporan yang sebelumnya diajukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari menyebut tim penyelidik sudah menerima sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi. Di antaranya beberapa dokumen fotokopi ijazah, printout legalisir, dan fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Tim penyelidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Jadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Sementara itu, saudara, usai diperiksa, Roy Suryo mempertanyakan sejumlah hal, diantaranya soal pasal Undang-Undang ITE yang digunakan. Menurutnya, pasal yang dipakai penyidik tidak seharusnya digunakan tanpa adanya bukti berupa dokumen elektronik dan tidak digunakan untuk mempidana seseorang. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI masih bergulir. Dan polisi mulai memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, Jokowi melalui kuasa hukum dan anggota keluarga yang ditunjuk telah menyerahkan ijazah miliknya ke Bareskrim Polri. Ijazah dan dokumen pendukung lainnya dibawa langsung adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, dari Solo. Jokowi menyatakan ijazah itu diserahkan guna keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Ia juga menyebut akan memenuhi proses hukum, termasuk terkait dua laporan lain yang saat ini sedang berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang. Menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD. Kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua, ada yang kita melaporkan, itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini, di Solo, itu perdata. Beda lagi. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung polemik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski tak menyinggung langsung nama Presiden ke-7 Joko Widodo, Mega menyebut pihak yang terlibat harus menunjukkan ijazahnya dan tak perlu ragu memberi bukti jika ijazahnya asli. Orang ternyata sekarang udah janji urusan ijazah benar bomba. Ya Allah, susah aja. Kalau ada ijazah itu masih ada ini ijazah saya. Itu, nah dengan demikian, ini kan saya pusing ya, pusing orang. Merespons pernyataan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang menyinggung polemik soal ijazah palsu, Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP menyebut pihaknya mengapresiasi sumbang saran dari Megawati. Namun, sebaiknya hal itu juga ditujukan pada pihak terlapor, yakni Roy Suryo CS. Saran Bu Mega itu udah bagus ya.
Tapi sebagai negarawan juga Bu Mega sebaiknya juga menyarankan kawan-kawan Roy Suryo dan yang lain itu supaya juga menghentikan apa yang mereka lakukan, hate speech, buat kegaduhan di publik, media sosial itu kan membuat hal-hal yang dianggap mereka betul, nyatanya sekarang Pak Jokowi sudah menyerahkan itu kepada Bareskrim. Kemarin dibawa adik ipar Pak Jokowi dan pengacara ke Bareskrim ijazah tersebut. Sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, ES, T, K, dan RS. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua di Polda Metro Jaya. Selamat malam Zefanya, terkait penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dianggap Roy Suryo ini tidak tepat, bagaimana tanggapan dari pihak penyelidik dan juga tadi poin-poin apa saja yang digali dalam pemeriksaan tadi? Ya Jihan, memang selain Undang-Undang ITE ada juga UU lain begitu ya yang dikaitkan dengan kasus ini, di mana kalau dari Yaakob Hasibuan ini mengaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, kemudian dengan UU ITE antara lain di pasal 27A, pasal 30 dan pasal 35. Memang belum ada tanggapan begitu dari pihak tim penyelidik terkait dengan tanggapan Roy Suryo yang memang menyebut bahwa sangat disayangkan jika memang kasus ini dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, Roy Suryo merasa seharusnya Undang-Undang ITE ini tidak untuk memidanakan seseorang begitu. Tapi kita nanti tentu akan menunggu bagaimana pernyataan atau tanggapan dari tim penyelidik sendiri, karena memang kalau kita ketahui untuk mengaitkan dengan Undang-Undang ITE tentu harus ada barang bukti yang berkaitan dengan barang bukti elektronik juga begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi. Sehingga kalau kita melihat dari barang bukti yang sudah terkumpulkan oleh tim penyelidik saat ini, seperti yang sudah saya dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari ini menyebut dari tim penyelidik ini sudah mengantongi satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada sosial media X. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah milik pelapor Joko Widodo, kemudian juga ada print out legalisir, lalu ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Sejumlah barang bukti ini tengah dikumpulkan oleh tim penyelidik dan sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kemudian juga sejumlah saksi, kita ketahui sebanyak 24 saksi kurang lebih ini telah memberikan klarifikasinya atau keterangannya terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Baru saja siang tadi ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma ini menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyelidik, di mana tadi keduanya kurang lebih sama pertanyaannya oleh tim penyelidik, yakni seputar data-data pribadi kedua saksi ini. Kemudian juga ditanyakan oleh tim penyelidik seputar peristiwa tanggal 26 Maret 2025, di mana di tanggal tersebut Joko Widodo sebagai pelapor di tanggal 30 April 2025 melaporkan kejadian di tanggal 26 tersebut. Kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari ini menyebut di tanggal 26 itu Joko Widodo sebagai pelapor ini menemukan sejumlah video yang berisi pernyataan terkait dengan tudingan ijazah palsu miliknya begitu ya, sehingga Jokowi ini kemudian memanggil ajudannya untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk bisa dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki lebih lanjut. Sehingga dari barang bukti tersebut yang sudah dikumpulkan ini kemudian dipanggil sejumlah saksi-saksi. Kita ketahui diantaranya ini ada saksi berinisial RHS, kemudian RSN, berinisial TT, kemudian ES dan juga KTR. Nah, kelima saksi ini tadi ditekankan oleh Kombes Pol Ade Ari bahwa ini belum dinyatakan sebagai terlapor, tapi sebagai saksi. Sehingga memang fokusnya dari tim penyelidik saat ini adalah
bukan untuk membuktikan keaslian dari ijazahnya, tapi untuk mengungkap terlebih dahulu dari peristiwa 26 Maret yang dilaporkan oleh Joko Widodo, apakah ini memang benar ada unsur pidana atau tidak. Sehingga dari keterangan para saksi ini dikumpulkan dengan juga barang bukti yang sudah dikumpulkan ini akan diselidiki lebih lanjut oleh tim penyelidik apakah ada unsur pidana atau tidak. Kemudian juga Jihan dan juga saudara, kita ketahui hari ini selain Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, sebelumnya ini juga ada tiga orang di hari Rabu kemarin ini yang juga dipanggil oleh tim penyelidik begitu ya. Salah satunya yang menghadiri panggilan ini ada Mikael Sinaga juga. Nah, dari sejumlah saksi-saksi ini juga masih akan dilakukan proses penyelidikan, dan memang ada sejumlah saksi yang mangkir atau belum memenuhi panggilan dari tim penyelidik, sehingga ini masih akan dilakukan penjadwalan ulang untuk proses pemeriksaannya. Namun memang dari tim penyelidik belum bisa memberitahu atau menginformasikan kapan pemeriksaan ulang terhadap saksi yang belum hadir ini akan dilakukan. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai pemerintah Arab Saudi perketat pengecekan visa haji. Denda hingga Rp100.000 atau sekitar 440 juta rupiah akan dikenakan kepada jemaah tanpa visa resmi.